tahu lagi karena gue masih kecil. Gue udah gak ada teman lagi. Akhirnya gue masuk ke SMP. Gue jadi tertutup banget sama orang. Gara-gara gue udah takut banget mau kenalan sama orang baru. Gue aja tuh main sekarang harus diajakin dulu baru gue tuh mau. Kalau kalian gak ngajakin gue pas waktu itu gak masukin gue ke grup itu, gue sekarang gak ada teman. Gue pasti sekarang masih duduk-duduk di sebelah kelas, masih pakai jaket jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Akhirnya gue minum, udah mulai puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, menciptakan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, data-data orang tua gue disebar gara-gara masih ada duit lagi mau bayar. Itu aja gue udah gak sekolah, gak bayar di sekolah. Gue udah gak tau lagi harus ngapain di situ. Awalnya gue cuma 1, 2 obat doang, tiba-tiba jadi 6, tiba-tiba jadi 8. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala gue yang dijadiin andalan. Gue kan gak bisa, gue tuh gak bisa. Kalau misalnya di sekolah apa-apa lagi, gue tuh gak bisa. Gue cuma takut gagal aja. Gue tuh takut di SMA tuh gue gak nungguin kayak kalian. Gue takut di SMA tuh orang-orang yang bilang gue tuh aneh. Aduh, gue gak menyapa orang, gak bisa nyapa orang. Gue tuh malu. Kamu bisa? Karena ini kan udah terbiasa di sekolah ini. Gue gak tau nanti di SMA gue bakalan kayak gimana. Mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana. Udah gak kecil lagi, udah gak tung-tung lagi kayak dulu. Nanti isi grupnya cuma happy Sunday, udah gitu doang seminggu sekali. Nanti WKWK-nya udah bukan emoticon ngasih pesan lagi. WKWK-nya udah WKWK doang. Gue juga gak mau kejadian kayak gitu. Nanti bakal terjadi, gue gak mau. Tapi itu kan keren sih, kayak ingatin kita bukan karena kita saling cantik atau kita kaya gitu. Itu kan nyatain kita tuh karena Tuhan tahu kita tuh punya masalah dan kita tuh selalu nguatin gitu. Keren banget. Gue gak kebayang sih kalau misalnya gue gak sama kalian, mungkin gue gak bisa selepas ini. Pokoknya makasih udah masukin gue ke grup gereja-gereja itu. Padahal gak jadi-jadi sampai sekarang gereja. Gue cuma mau bilang makasih juga sih, kayak kalian tuh selalu support gue. Apa sih, terutama soal cinta yang gak pernah berhasil ini ya. Kayak kalian tuh mungkin ngeliat gue, mungkin orang lain tuh ngeliat gue udah kayak apaan sih kalau dia udah gak ada harga dirinya gitu, selalu ngejar-ngejar cowok. Tapi kalian mungkin kalian berpikir kayak gitu cuma
enggak yang kalian tanamin ke dalam diri kalian, enggak ngatain gue, kalian enggak cap gue sebagai cewek yang rendah gitu. Kalian justru ngasih tahu gue gitu. Gue tuh paling nggak bisa kalau dikasih tau pelan-pelan, karena kalau gue dikasih tau pelan-pelan tuh gue yang kayak bener-bener nggak bisa ya, nangis, pasti gue nangis gitu. Bersyukur gak sih sama Tuhan kita bisa ditemuin gini banget. kita bisa ngeliatin perjalanan awal kita cinta masing-masing gitu. Mungkin yang kalian awalnya, ini gue gak pernah cerita ke siapa-siapa ya, akhirnya kita saling tahu gitu. Bahkan yang orang tua kita sendiri aja gak tahu tuh, kita mungkin kalian orang pertama yang gue ceritain, baru orang tua. Keren sih. Suatu saat Syara dapet cowok yang bener-bener ya bukan tipe dia, cuman yang bikin dia kayak anjay. Suatu saat si Mai dapet cowok yang bener-bener mungkin ada masalah nih, mereka break gitu. Cuman yang bikin Mai itu kayak bener-bener gak bisa move on. Dan cowok ini tuh yang bukan yang kayak abal-abal gitu loh, justru dia yang kayak nggak bisa move on juga, baru nanti mereka jadi satu gitu. Terus gue susah dapet cowok yang kayak gue sekarang gitu. Terus Yana Lotus nggak putus sama Rusya. Nanti pas kita reuni lagi kita ngomongin apa ya kira-kira? Anjing dah lu cuma punya anak kan banget. Nanti makeup kita kayak gimana ya? Gak kebayang sih Ana nanti alasnya setebel apa. Enggak mau kebayang sepuluh segede mana. Si Mai nanti lipstiknya segede apa? Tebel ya. Ya setebel apa? Nanti si Syara seterbuka apa? Udah gak segini lagi, segini. Nanti si Mai udah gak ngomong kontol lagi. Podcast udah dapet jodoh deh. Boleh ketawa. Ini kan habis banget sih. Gue gak nyangka gue bisa nangis nih. Ini ada kesini. Tapi pertemuan kita cepet banget ya. Karena dulu tuh kita cuma zoom doang, jadi princess, jadi dodot, jadi princess. Dan ya Sekarang kita udah Prince Charles pakai jaket jujur, dan itu burik banget ya. Casualnya burik. dan gue paling gak bisa nahan ketawa. BTW ini aku nangis begini udah diteleponin lagi. Bener lagi gue liat dulu Gue nangis begini, rumah gue enak ya, mereka langsung pulang. gue nangis kayak gini tuh jadi kita coba. Ini gue sih hujan nih, gue hujan. Kalau hujan gue gak bisa pulang, gue gak ada duit. Gue yang tinggal ngesot. Nyebrangnya Mama gue cuma ngomong Bebe, mamanya Syara. ya mak lagi nangis. Cie nangis tadi yang bilang. Kok bisa nangis sih? Kok bisa nangis sih? Ikutan nangis juga kan? Mana pas ngomong? Iya, kayak gue. Jangan gitu dong. Ih, gue sakit banget. Gelombang ke Sekarang ya seneng-seneng dong. ini Pokoknya Ya seru-seru pokoknya. Pokoknya nanti kalau dia jangan nangis terus ya. Gue kapan nangis anjing? Ini nangis ya saya nanti kalau dia Semuanya nangis lah. kalau dia harus semangat. Jangan mikirin cowok yang nggak bener yang brengsek gitu. Karena Ana jangan mikirin cowoknya terus. Yang mikir salah. Juga harus saling sharing sama cowoknya, harus naik terbuka biar masalah tuh Cowok juga harus banyak itu sih sama kita. gak boleh Gak boleh bisa. Emang juga
buat sama yang mana. Yang bakalan nge-treat kalian tuh yang baik tuh yang mana harus tahu. Ya sekarang pesan gitu nggak sih, pesan gitu Gue ya. Ayo pesan. CAM lagi CAM Nggak ada kan udah dikasih pesan kan tadi. belum Tadi sudah. jangan kayak ya spontan. Spontan. Ini soal percintaan lu deh. Dia pakai gitu. Percintaan sama adik kecil deh, sama keluarga Semuanya deh. aja, semuanya aja. Iya. Semuanya. Mama gue bilang ini usahakan 2 minggu 2 minggu depan. Buat anak lu tuh pintar sih, cuman males. Males ngitung anaknya. Iya. Kalau lihat dong. Jangan pelit buat ngajarin orang. Apa? Jangan pelit buat ngajarin orang. Jangan suka julid. Iya. Pokoknya ya mungkin itu ciri khasnya, cuman harus ciptakan atmosfer, harus ciptakan suasana yang bikin orang nyaman gitu. Untuk pribadi ya, kalau untuk tadi pribadi sama akademik kan harus inget aja sih, mau gimana pun sebaik apapun cowok lu nanti cuman keluarga lu yang jadi rumahnya gitu. Mau sebanyak apapun effort cowok lu nanti suatu saat nggak ada tandingannya sama opung yang dari luar sekolah lu, mama lu yang ketawa-ketawa tapi sebenarnya mikirin lu terus. Itu tangannya yang mengganggu sih. Dari tadi nggak bisa diam. Gerak-gerak mulu. Coba sini, coba sayang. Biasa, udah nggak nangis. Nangis lagi yuk, bisa yuk. Spontan. Bentar udah mau ujian cuy. Guys, kamera. Buat anak ya buat cinta-cintaan lu tuh, bapak gue juga bilang lu tuh yang diincar cowok gitu. Saran gue satu sih, itu ya harus tahu, harus punya apa ya, punya prinsip sama komitmen yang kuat sih. Kalau misalnya secinta apapun sama cowok nanti, mungkin ini bullshit sih, cuman saat lu harus dengar kata gue, harus lu terapin juga sih. Cowok memang memimpin, tapi bukan yang jadiin lu nggak jadi lu sendiri. Kalau prinsip lu ya A, jangan goyangin prinsip lu cuma buat cinta itu doang. Kalau misalnya prinsip lu, gua pokoknya SMA harus pulang jam 8:30. Mau cowok lu bilang sih jam 9 aja, jam 9 malam aja, nanti kita berangkat jam 7, nggak bisa, jangan. Bukan cowok yang ngatur. Itu juga harus punya apa ya, nilai diri gitu lah. Kalau buat Mai, Nyong, lu banyak yang suka sama lu juga. Kucing. Lu kan orangnya yang gampang buat, gua nggak tahu ya, gampang buat suka sama orang, gampang buat jatuh cinta. Ini gua sebijak banget, tapi ini sih yang gua harus kasih tahu. Lu harus bisa bedain yang mana cuma suka doang, yang mana lu suka doang, sama suka yang kayak asik, sama yang suka benar-benar suka. Itu lu harus bisa bedain juga itu. Jangan jadiin semuanya jadi satu, nggak bisa. Harus bisa bedain, harus bisa milih-milih cowok. Mau dia orangnya asik tapi nilai dirinya nggak ada, kayak misalnya malas-malasan, tapi dia kalau misalnya punya etika itu nggak apa-apa. Kalau misalnya dia udah nggak punya etika, sama lu juga dianggap remeh, ini gue nggak diri gue sendiri sih. Ya jangan. Buat diri gue sendiri, buat Cera, jangan pernah nganggap diri lu selalu kurang, jangan pernah nganggap diri lu selalu nggak worth it. Gue nggak tahu, cuman pasti ada dalam diri lu tuh yang dari kita tuh pengen banget gitu.
Ya mungkin gue nggak bisa kasih tahu karena apa, tapi pasti ada. Ingat lu juga punya kelebihan. Freaknya lu ini tuh nggak bikin Canis jadi kayak apa sih, enggak. Freak lu ini ya kayak ya lu lagi nih, kita nggak bisa nuntut menjadi orang lain. Ya udah Syara yang Syara, jangan pernah jadi Syara ya, jangan pernah. Kalau yang Syara aja. Ya udah coba. Itu dulu kan. Berdiri gue yang ya udah. Ya Syara. Ini selesai dulu ya. Selesai dulu berarti ya. 1 menit ya Bunda ya. Kalau ngomong. Oke. Lanjutlah kita. Sisanya sama kayak Gue apa? Sisanya sama kayak gue. Apa? Sisanya sama kayak gue. Oke. Nih, pesan gue pertama dari Syara deh. Nih, Syara, pasti jadi Syara itu tuh Sulit. semua orang sulit pasti sama Iya. Jangan di sini kayak bilang jadi Syara yang dulu itu tutup banget gitu terus sekarang tuh nggak mengundangkan, dan dia mungkin berpikir kalau dia itu bisa terjebak yang karena dia ada camp gitu kan yang buat dia jadi gampang bergaul lagi. Pesan gue nanti di SMA ya kan, di SMA masuk lo jangan jadi Syara yang kayak SD waktu itu, jadi Syara kayak SMP sekarang, jadi lo makanya yang lebih ya lebih baik. Jangan pernah minum obat lagi, walaupun lu mau ngeluarin emosi lu tapi caranya salah. Gak ada apa-apa, gak bisa kasih apapun. Kita kadang merasa gagal kalau kita nggak bisa kasih bantuan, cuma bisa dengar doang. Tapi gue harap dari kita denger terus kita kasih omongan-omongan sedikit buat lu supaya hati lu tenang. Itu doang buat awal pertama yang kita kasih. Gue bisa kasih lu uang untuk lu kabur dari rumah atau lu ngekos ya bisa. Ya kayak lu telepon gua waktu itu kan, waktu lu kabur dari ide lu ke bawah, kabur-kaburan lu dicari sama nyokap lu itu. Sebenernya gua khawatir banget sama lu, dulu pengen lu pulang. Tapi lu harus menghargai pilihan lu dulu, karena lu di sini kelas kepala, lu gak bisa denger gue, lu harus didengerin dulu. Jadi gue cuma bisa temenin lewat telepon itu. Sebenarnya jujur aja gue sih lagi ngerjain tugas gue, tapi disitu gue stop berhenti tugas gue untuk kontak telepon dulu karena lu panik di situ. Gue disitu cuma pengen mantau takutnya lu berbuat apa di luar itu, kayak lu pulangnya bisa ke rumah. Jangan ini ya, kalau ada cowok nanti di SMA yang suka sama lu, jangan terlalu over mentang-mentang pertama kali pacaran, jangan terlalu tergila-gila nanti. Pokoknya kalau dia sosokan mendengar lu jangan itu ya, gue denger dong. Iya dah. Jangan lupa lu cerita lu di camp. Gue udah dapet cowok gitu. Nanti kita ngebet. Terus itu got ini tuh sering banget gue denger kan, besar tangan apapun gitu, sampai di sekolah gue tuh luka-luka udah kayak luka apaan aja. Udah gue juga gak suka kayak gitu nya, cuman itu cara lu udah buat gue jadi terbiasa. Gak bisa gue sekolah udah biar enak. Terus juga untuk masalah belajar, tadi siapa lu belajar lu tunggu ya Nyong. Syara lu tuh jangan insecure, apapun lu dari luar itu nggak jadi permasalahan ya.
lu tuh punya banyak kelebihan di bidang akademis, lu pintar bahasa Inggris, attitude tuh juga bagus, walaupun kebiasaan lu dikit kayak aja ya, tapi ini perilaku tuh bagus ke orang-orang yang baru. Jadi jangan insecure sama cewek-cewek yang looknya tuh bodinya bagus, yang putih bening tuh jangan sering insecure sama orang-orang kayak gitu. Yang outfit-outfitnya bagus tuh jangan, nggak boleh kayak gitu. Lu tuh pintar banget ya, terus juga cara lu bilang gue ngedidik gue untuk jangan dimanjain gue ngambil jawaban itu, gue seneng banget kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu gue sampai sekarang mungkin masih manjain untuk nyontek sana sini gitu. Terus untuk Mai tadi lanjut, sekarang gue bersyukur banget kan lu tuh jadi gue dengar lu nggak lanjutin lagi. Lu tuh orang cewek tuh yang gue pernah lihat tuh lu gampang banget suka sama orang, gampang falling in love gitu sama orang baru. Cuma Radis doang ya kayaknya yang paling susah dijawab. Yang lainnya gampang-gampang aja tahu. Intinya tuh lu jadi cewek, gue takut lu jatuh ke sakit hati yang paling dalam karena lu gampang terima orang. Gue pengen lu jadi cewek juga harus ada nilainya, lu juga harus bisa pilih-pilih deh, itu maksudnya tuh pilih-pilih yang baik, yang terbaik dari yang terbaik gitu. Karena gak semua cowok yang suka sama lu itu masuk ke kriteria lu yang selama itu lu impikan. Jadi harus jadi diri lu sebelum lu kenal cowok. Lu harus tahu nilai lu tuh segini, berarti lu harus dapet cowok yang segini. Jangan semua cowok yang suka sama lu terus lu suka balik tuh. Menurut gua kalau lu terbiasa kayak gitu nih sampai gede, mungkin di sini orang-orang mikirnya udah lu masih SMP. Menurut gua kalau misalnya lu terbiasa sampai gitu, nanti sampai gede lu tetap mikir kayak gitu. Jadi di sini tuh mungkin yang gue bikin tuh keseriusan gitu. Tapi mungkin orang-orang mikirnya udah masih SMP lah, nggak apa-apa. Tapi menurut gua tuh enggak, karena itu bakal jadi terbiasa gitu sampai seterusnya kayak SMA, kuliah, kerja semua itu dia bakal terbiasa gitu. Terus masalah keluarga lu gimana? Lu apa-apa tuh cerita juga kayak Syara, cerita lo lagi capek gak apa-apa, lu waktunya masih di camps gitu kan. Dengerin lah tuh ngomong si Syara itu nanti panjang lebar. Walaupun nama lu nggak apa ya, nggak terlalu didengerin kan, gue tahu. Yang penting lu tuh lega aja, gitu kan. Sama kayak gue, nggak didengerin tapi yang penting lega aja. Yang penting nggak apa-apa, yang penting tuh ngerasa ada orang yang ngedengerin walaupun di chat doang atau itu langsung ketemu langsung bisa ngobrol. Apalagi waktu awal PDKT gue sama waktu PDKT gue sama Rosel tuh yang awal-awal tuh dia yang paling benci sama Rosel gara-gara dia jauh gitu kan. Sampai lu bilang ke gue jauhin aja deh, gue bisa gak jauhin lu dari Rosel. Gini ke gue Gemai. dia sih mau yang bilang gak suka itu loh, maksudnya gue jauh dari kalian. Gue juga sebenarnya nggak begitu sadar kalau misalnya gue udah lebih fokus ke Rosel gitu. Jangan balik lagi, sekarang udah bagus, jangan diulang lagi. Walaupun lebih sakit masalahnya, jangan berani-berani nyakitin diri sendiri lagi. Lu waktu itu juga marah-marah gua kan, waktu gua gara-gara cinta itu gue pengen gini-gini, lu bilang enggak nanti kulit lu sakit, terus kulit lu rusak, kayak yang kulit lu cakep itu dia rusak, kata lu gitu. Ya kan emang gara-gara cinta, apa lu lebih otot aja. Sama-sama otot. Karena yang kita buat itu sama, jangan sama goblok kita. Itu sama goblok. Bangga. Gitu aja. Bahagia. Terus ini buat camp juga nih, jangan. Gua belum. Sabar ya, ini gue mau nyangkut buatin ke dia. Nih untuk camp juga nih, kalau ada masalah jangan cuma cerita ke camp, cerita ke Tuhan juga. Jangan mentang-mentang ada orang di dunia ini temen
terus Tuhan juga ditinggalin, terus juga nih kita tuh setiap Rabu udah enggak worship lagi. Iya tuh kamu parah banget Gue nggak ngerti ya, mungkin tuh kita kurang komitmen di situ. Lagian lu harusnya jam 9, gue tidur jam 7. Sama sih. Jadi kita jam 7 aja gak sih? Jam 8 deh. Di jam 8 juga bisa ngomong terus. Enak kan? Udah. Iya sih kalau dia gue belum dulu. Oh, Nangis mulutnya. Apa sih gak ini? ya sih kalau dia, gue tahu lu tuh excited banget kalau masalah cinta-cinta. Iya banget. Dibanding sekolah. Kan tiap ngomongin pelajaran pasti nggak peduli. Kunci lebih ke nggak peduli dah. Gak mau tahu dan nggak peduli Tapi dah. kalau cinta-cintaan, apa dah, gimana dah, sumpah dah. Nyong. Ini panjang. Terus nih, guys, semua free. I love you. Tiba-tiba 93. Tiga. I love you. Gitu. Menurut gua Kok gitu? Oh Yesus. Bentar nanti dulu. Terus. ambilin kita bang. Iya. Tolong. Gimana? Kemarin. Nah, aku ya. Ya, lu tuh jadi cewek tuh sebenarnya tuh worth it banget dah. Kanan lemari. Ini. Yang dalam situ. Mana dari pagi semua kebakaran. Lemarinya di mana, Bang? Ya lemari kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan, jujur. Lu gak ada kacamatanya? Jangan jujur. Lemari abang nggak ada, Bang. Janji akan kemana-mana. Awas ya. Bang, tutup lagi ya, Bang? Mati lagi, lamanya maaf, Bang. Di dunia asli. Kata-kata gua sebelum gua nangis sesungguhkan ya. Apa? Dia lu tuh worth it jadi cewek. Lu juga sadar kan, lu berprestasi, lu punya piala, lu punya sertifikat dan segala macam gitu. Apalagi lu asik gitu orangnya, dikenal orang-orang, gampang dapet teman. Tahu kan lu itu? Menurut gua lu nggak usah terlalu sedih yang berlarut-larut. Boleh sedih, masih boleh, tapi nggak boleh ditanamin itu lama-lama terus lamanya, atau diungkit-ungkit lagi apapun, diceritain lagi masa lalu itu enggak. Terus mungkin sekarang lagi di fall in love tapi kadang ngerasa capek gitu. Menurut gua yang tadi gua bilang, gua juga punya sisi feeling pengkhianatan itu sama Syara. Kalau dia tuh nggak lagi sendiri, apapun cowok yang udah deketin terus kita tahu, pasti kita langsung bisa nilai gitu loh. Walaupun kita belum kenal deket, tapi kita dari jarak jauh aja tuh udah tahu, udah kelihatan banget dari feeling gue, karena feeling gue kuat banget. Terus habis itu lu nggak perlu sekarang ini nyari cowok, nggak perlu. Walaupun lu pengen banget masanya, Nggak perlu gimana, gue selalu bilang ini makanya cari pacar. jangan dengerin kata setan. Jangan terburu-buru. Kalau lu sekarang lagi di fase yang nggak bisa, nggak usah dipaksain. Nanti tunggu orang yang tepat yang nyari lu, bukan yang nyari dia. Ingat tuh. Dan lu sendiri bilang ke gue, jangan turunin derajat lu sebagai cewek, jangan turunin tadi aku bilang apa tuh, nilai diri. Kalau misalnya lu sebenarnya komitmen lu ini sama diri ini ya ini gitu, jangan karena cowok lu bilang ini jadi lu ubah komitmen lu itu. Jadi ngikutin keinginan
masih belajar di situ. Menurut gue lu kalau masalah cinta-cintaan, lu mungkin dengerin orang-orang paling in love, dengerin gue, dengerin Mei, dengerin Syera lagi ngekelasin ini, dapat kelas ini, si Mei dapat cowok baru ini, terus dengan gue yang lu ngedeketin aja lu gak dapet gitu kan. Menurut gue emang ini belum waktunya mau lu paksain, buktinya sampai sekarang lu paksain kedua kali lu gak dapet kan, berarti memang lu tuh memaksakan, bukan karena udah saatnya tapi mau memaksain. Nanti ada saatnya, tapi memang bukan detik ini, bukan hari ini, bukan tahun ini. Ada yang lebih dari itu. Buktinya seksual kayak gitu bisa penasaran sama hubungan yang lebih dari pasangan. Jadi jangan pernah overthinking kalau cinta-cintaan. Karena gue sering bilang kayak jangan pacaran, mau udah pacaran sih jujur. Aku cuma dengar doang jujur, gak mau percaya. Karena gue udah jatuh, gue udah ketemu, gue udah ke Ya. dan katanya Lu diem ya, lu bentar lagi mau pacaran ya. Siapa? dan penyesalan katanya ada di akhir, dan gue yakin gue yakin gue lulus SMP bakal nyesel sama kisah percintaan. Pasti ada yang gue sesali. Karena sekarang gue ngerasa gue kurang fokus sekolah, gue nyadar itu. Jadi menurut gue kalau misalnya lu bisa manage dua-duanya ya udah. Tapi kalau menurut gue tuh lu kurang bisa menyeimbangin, jangan. Apalagi lu yang sekali, menurut gue lu tuh ciri-ciri orang yang sekali drop dalam cinta udah lu Lama ini ya. Iya lama, maksudnya ya udah lu fokusnya nanti bakal ke situ terus ya, gue yakin banget gitu. Terus sekolah juga, lu tuh apa, lu aktif, lu rajin juga, mana ada caps yang gak aktif. Kalau di kelas juga cuman caps yang rata-rata pinter anjir. Gue bilang caps gak ada yang ini, gak ada yang dongo-dongo di kelas, gak ada. Undang-undang nge-kick. Bukan caps anjing. Bukan aku yang bilang. Aku yang bilang. Terus ini ya, ini good caps juga nih, kayak tadi sama lu juga. Mau sedekat apapun kita sama circle orang, jangan terlalu terbuka. Iya. Kita nggak tahu sisi mereka kayak gimana sama circle mereka sendiri. Boleh berbaur tapi ngomonginnya ya udah sama rata, jangan ngomongin dari diri pribadi ke sana sampai. Boleh share. Kena semua cerita udah ini. Ya udah sih. Apa gue ceritain ke Anugrah? Tadinya mau gue ceritain di guru tau. Nah, gue juga astaga. Menurut gua kalau itu masih bisa di-keep, enjoy, masih bisa disimpan sama diri sendiri, atau masih bisa disimpan sama lingkup zona kayak gini, ya udah jangan disebar-sebar dulu. Kita kan misalnya di akhir, jadi soal nantinya jangan terlalu terbuka sama orang-orang yang baru-baru ini kita kenal. Tapi boleh berbagi cerita, pengalaman, tapi enggak pengalaman pribadi yang ngejurusin menganggap diri lu tuh rendah gitu. Karena orang-orang kita nggak tahu di luar sana, kita asal cerita terus mereka nanggepinnya, oh lu pernah gini ya ternyata gitu. Oh ternyata lu lebih rendah, ternyata lu kayak gini, jadi gua nganggap lu jadi biasa aja gitu. Yang awalnya first impression, lu cakep, lu cantik, ternyata bego lu gini. Lu gak mau kalian tuh ketemu sama orang ketika kalian cerita tuh kayak gitu. Untuk diri gue ya paling cantik sih dari chance Refleks matiin. Nangis lagi gue sekarang udah gak nangis lagi sih, jujur udah jijik tuh begitu. Untuk diri gue nyadar guys, please banget guys, kak gue makasih banyak sama kalian udah bisa nerima semua kekurangan gue. Enggak, lu ngerti. Udah tadi baru bilang makasih ya gue karena gue sering ketemu temen SD tuh yang tahu kekurangan justru malah ngejauhin, terus malah nganggap kita rendah karena kekurangan kita. Dan kalian tuh beda, jadi yang tadi kau udah bilang gitu kan,
kita tunjukin kekurangan, jadi kayak pengen nih nunjukin kekurangan kita juga secara refleks, karena udah tahu nih sama kekurangan, jadi kayak udah sama-sama buka aja gitu kan. Jadi lama-lama deket tuh, kurang betul. Nah, itu tuh yang gue suka dari kita. Terus menurut gue pribadi kayak gitu tuh gue jarang temuin di Masyarakat. sekolah anjing. Ya, Keren. apalagi sekarang, apalagi di negeri, sumpah percaya sama gue. Men juga keren. Mungkin banyak orang yang jauh lebih baik dari kita, tapi yang gue sekarang tuh sekali lebih best banget. Ya, cara pola pikir kita bisa diimbangin, bisa dikontrol untuk Amin. Ya. mungkin orang-orang di luar sana yang nggak kenal kita, ya kan, anggap si Mei itu toxic banget anjing, dia nggak punya kebaikan, lihat aja ceweknya kayak gitu. Padahal isi hati dia. Tapi enggak, gue serius. Ini bukan contoh, ini beneran. Isi hati sih. Nah, tapi itu tuh nah kenyataannya itu tuh yang tahu tuh camps, please deh. Real no fake. Ya, ini real guys. Kalau kata Mai, siap si paling tahu. Ya, kita tuh punya sisi down, ya kan? Jadi coba mulut. Oke. Oke deh. Hai. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Udah itu. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Dan ini guys, gue tuh awal-awal ya jujur aja sih. Gue tuh awal-awal Nggak tuh suka. buka. Apaan tuh? Gue awal tuh kebuka atas kekurangan gue tuh kan kayak ada. Setelah kayak ada itu baru kita berbaur gitu, karena gue sama-sama saling deket. Karena kan dia dulu tuh pernah ngerasa, gue tuh pernah ngerasa lu cerita kesini, gue cerita kesini. Jadi kayak ini tempat cerita kita. Jadi gue tuh sekarang Ini pernah kita pernah ngerasain fase itu. ya, jadi kayak oh ini doang nih yang paling ini nih paling dekat sama kita semua gitu. Gue belum dekat sama ini, gue belum dekat sama ini belum dekat sama ini, gue belum dekat sama ini. Instagram aku CMDS. Open konsultasi. Hai, Kak, PMK. Open desk. Ya udah. Plus. Tapi ternyata benar guys, kalau pertemanan ganjil bakalan bubar salah satunya. Ternyata benar. Tapi iya. Apa sih maksudnya apa? Kalau misalnya ganjil tuh pasti ada yang bubar gitu. Salah satunya bakal keluar. Jadi pada bener tuh kayak genap gitu. Real no fake bulan. Tes nomor 9 ya guys. Real no fake. Silakan. Uhuy. Gue ngomong kayak gini udah lebih dari 8 menit ya, anjing 10 menit. Gue sebenarnya ngomong dengar. Gue gak tahu mau ngomong apa, cuma bisa bilang makasih. Cuma bisa bilang oke. Enggak, gue nggak terima sih. Karena si Mai ini tipe orang yang gak tau mau ngomong apa. Emang, tapi dia Di tuh chat selalu aja tuh ngomong. cuma bilang oh iya semangat. Atau enggak si Mai juga Pasti kuat, kayak lu pasti dengar kuat. si Mai kalau nyeritain tentang kebaikan orang pasti kayak gini, gue nggak tahu tapi ini tuh dia gue nggak tahu gue juga susah menjelaskan. Tapi sekalian ngomong cuman oke. Lu pasti bisa, lu pasti bisa. Titik. Apaan sih Nyong? Lah Hashtag save my. Apaan sih? Spontan. Uhuy. Spontan. Uhuy. Spontan. Uhuy. perusahaan nafsu Lama nih sampai jam 5 uhuy aja terus buruan lo. Iya. Ceritanya. Udah, beneran sumpah, gue gak tau mau ngomong, udah diborong sama kalian. Ada tadi yang gue omongin, pas lagi nangis-nangis itu doang yang pengen gue omongin. Love you Nyong. Nyong lu mau Jangan gitu. mau bawa peluk atau gue tusuk? Plot twist tiba-tiba ketemu pas kita udah punya perusahaan masing-masing. ternyata pas SMA kita satu lagi Kali itu gue keluar dari camps. atau nggak pas kuliah ternyata kita satu kuliah jadi kita ngeliat ini anjing Gue langsung keluar. Anjing gue salah ini dulu. Keluar. Anjing kita salah ini dulu. Enggak, pas kuliah ternyata satu univ kan, terus Iya. pas lihat nama-nama di kelas, anjing mereka lagi. Enggak mau camp. Ini udah Camp ngapain? esnya keluar. atau nanti gue kan di public speaker nanti gue motivator gitu ya. Saya dulu waktu SMP gini ya punya game dulu namanya Camps lah terus nanti Lah, nanti ada salah satu dari nanti gue Ternyata dosennya gue. ternyata yang punya kuliahan gue. ternyata yang motivator sih gue Ternyata yang bawa acara sih. Main. ya bisanya sih Lu kalau ada masalah ngomong. Emang lagi ada sih. Nanti Ternyata yang lanjutin S2 si Cera. Amin.
Hashtag save Sarah. Pesan kita. Pesan buat semuanya tentang percintaan gak usah Buat diri lu sendiri. Buat diri lu dulu deh. buat diri gue sendiri. Ya. Kurangin yang bisa gampang jatuh cinta itu, walaupun susah, walaupun gak bisa. Ya. Kurangin ya. Mai, bilang sama Mai. Main bisa gak sih gak usah gampang banget buat jatuh cinta ke orang lain. Betul. Itu tuh gerakan yang Mai gerakan dengerin. anjir. Mai dengerin kata Mai. Itu suatu hal yang sangat-sangat di luar nalar. Oto. Oke. Iya, otot. Sekarang buat Caps. Buat Kems. Pasti yang jelek-jelek nih. Gak tau sumpah mau ngomong apa. Brengsek gitu. Gak tau mau ngomong Caps apa. bacot. Tadi dong, yang suka memek. Caps bacot. Dia harus ngentot gitu. Enggak, guys. Satu kata buat Mas Kems. Keep it halal. Keep it halal ya. Oh. Cete. Udah lah, Noah. Lah, P-nya. Satu, dua, tiga. spontan. Enggak, dia. Kems. Kems. Ini slow mo nih. Getaran pipi gua. Nanti soalnya jadi gini. Demi Tuhan, demi Yaudah deh, Allah. seberapa kata-kata aja kayak Seberapa kaya Bill Gates. Dan itulah. Mai, mak gue dikit lagi nelfon ya. Mak gue dikit lagi nelfon suruh pulang karena udah hujan. Dan Pokoknya itulah seberapa kaya Bill Gates. Pokoknya nggak boleh lupain gue karena gue yang paling Cakep. Gue sih pengen lupain. Gue justru gak mau inget-inget lagi. yang paling berjasa buat Kems. Gue cuma bisa pakai rumus ABC. Gue tuh yang bisa. Gue cuma bisa, wuih. Apalagi Terus kalau misalkan kayak gue cuma minta maaf aja kalau misalkan tiap kalian cerita gue jawabnya kayak Bacot. singkat karena gue bener-bener gak tahu mau balas Ya, apa. mampus gue gak maafin. Seberapa kaya gue? Udah gak usah lah. Seberapa kaya gue? Terima Seberapa kasih. kaya gue? Jangan lupa like, comment, dan Karena subscribe. lu tahu rasanya itu, lu tahu rasanya orang denger ceritanya, tapi lu gak bisa untuk kasih pesan ke dia. Gue mau bilang kayak gue tahu apa yang lu rasain juga nggak mungkin gue ngomong kayak Iya. gitu, emang gue jadi dia. Saya sama kayak sama History, Kompas TV, dan gak mungkin nih jujur. Nyarin no fake. Ayo, siapa? Udah ya. Gue malah mau makan jari gue. Udah sih, Mai, udah. Oke, terima kasih sudah Semua perhatinya kalau nggak mau ini presentasi depan. Share belum tuh? gue nyari kebaikan di dalam Kim nggak ada tahu. Gue refleks. Ini bisa diem dulu gak sih? Nggak ketemu, gue kok nggak ketemu ya? Presentasi. Nggak ketemu. Saya sampai nyari di Jadi berbagai tidak sumber. ketemu ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Ini bisa diem dulu gak sih? Oke, jadi Gua nggak tahu. buat Oke teman-teman minta perhatiannya dulu. diambil alih ya sama teman. Betul banget. Jadi karena lu- aku Si Adit kalau nggak mau dengerin sini aja maju. aku udah coba cek di kolom komentar dan deskripsi, udah diklik juga linknya, nggak ada yang baik dari Kems tuh, nggak ada. Jadi tuh Ini beneran nih, ini beneran. Skripsi kita tuh sangat soft banget. Ini beneran ya. Fluffy banget. Jadi dulu tuh ini. Oh, jangan gitu dong. Itu gua nggak kenal. Gue capek ayo mulai serius. Oke, ini yang serius. ASMR. Dia mau ASMR. Ada yang komen. ASMR ketawa dong. Let's. Tanda. Ya, jadi gue mulai dari Claudia dulu. Claudia itu Gue udah mau pulang. makanya ini gue mau ngomong cepet-cepet. Claudia itu tuh orangnya pintar. Pintar dalam akademis,
pinter juga dalam non akademis, banyak talenta. Iya. Cuman dia nggak pernah pede. Nggak pernah pede. Gak pernah pede apa? Lu tahu dia mungkin pede, public speaking pede dan lain pede, tapi giliran kalau misalnya dia dipuji-puji atau apa, dia nggak bisa percaya diri. Dia nggak mau percaya diri, padahal dia berpotensi. Apaan sih orang Berpotensi buruk. Plot twist banget. OTW di pos dia suwe. Enggak kepanjangan ini enggak bisa. Dia berpotensi. Ikat dulu lah. Dia tuh berpotensi banget. Dia juga orangnya friendly dan semangat. Saran dari gua dalam, kan gua nggak tahu kan mana. Untuk hal percintaannya Claudia, lu tahu kadang-kadang tuh ada orang yang Tuhan singkirin dari hidup kita karena sebuah alasan. Mungkin orang itu Orang di poin. enggak, kan ada aja orang lain mungkin selain Excel yang di Tuhan emang sengaja sama Tuhan di remove dari kehidupan lo karena ya emang Tuhan tahu sesuatu yang lu nggak tahu. Tuhan mungkin di luar sana lu mikir Excel tuh orangnya baik tahu, tapi mungkin ya amit-amit siapa tahu nanti sama gengnya Excel ternyata ngomongin lu yang jelek-jelek, cuman di luarnya doang yang bagus. Dan Tuhan doang yang bisa lihat itu kan. Makanya Tuhan tuh memberi perantaraan AMS maksudnya untuk ngasih saran yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Karena dunia ini penuh akan plot twist. Karena guys. dunia ini tuh real no fake. Nah, untuk selanjutnya Kalau kata Anak. Yosua apaan sih? Ana pintar, Pendeta lagi cerita. Ana cantik Jelas. banget, Ana wow. pintar banget, Emang. ranking 1 tapi goblok. Bagus udah emang. Lu tahu dia pintar tapi kepintarannya nggak mau dipakai, kecerdasannya nggak Iya, mageran, anaknya Dia mageran parah. cakep tapi cakepnya disalahgunain, malah pilih cowok yang bego. No. Yang kayak Ini disensor ya. Iya. Nanti nggak apa. gua diserang di satu circle lagi. Enggak dulu ya. Nanti ini nggak aku apa-apain masalah pos DSS. Anak cakep, cuman bego gitu, bego. begonya bego banget. Iya banget gitu kayak Sebego-bego orang bego dia lebih bego. mau direndahin sama cowoknya sendiri. Kenapa lo bisa ngomong kayak gitu? Karena kalau lu berani, lu dari kemarin tuh udah argumentasi sama cowok lu udah bilang yang mana yang bener, yang mana yang salah. Argumentasi. Lu udah apa ya? Saling komunikasi sama cowok lu. Kalau misalnya lu saling komunikasi dari kemarin sama cowok lu berani sama cowok lu. Maksudnya bukan berani dalam hal fisik ya. Berani dalam hal saling adu argumen. Ya enggak kan kayak gini. Nah, Ana juga jangan males-males, sama tuh sebenarnya pintar. Ya, banget. Cuman dia dimanja-manja aja terus. Nah kan gue tahu dia macam gitu. Makanya gue langsung aja ke Mai cantik, Mai pintar. No kan? Ini nih. Tapi dibilang bego apaan sih? Jahat banget. Dibilang jelek, jahat banget. Ya lu kayak tai kan. Yang mau yang mana? Ha? Mau dibilang Mai itu tengah-tengah. Mau di Mai itu pintar, cuman Enggak. sama kayak anak manja kalau soal akademis. Dia pintar, dia tuh orangnya pintar ngafal, cuman Kalau pinter apa dah? enggak ada. Pinter nggak pinter nyari cowok yang brengsek. Nomor 1. Mai itu orangnya pintar di akademis, cuman dia juga sama kayak anak. Dia juga sama kayak anak. Males. Yang gue suka dari Claudia ini di antara mereka berdua karena Claudia tuh orangnya rajin. Dia tuh nggak kayak mereka berdua yang manja ya. bohong. Masa? Mai kalau soal percintaan terlalu gampang suka. Kalau aku sini nggak kerekam. Ini kerekam. Gua nangis pulang ke Cakung. Jalan. Ngesot. Ngesot. Ngesot gue bilang. Gua pulang ke Cakung ya. Nih, dia tuh sebenarnya dalam hal percintaan gua bisa bilang dia tuh unggul. Unggul apa? Maksudnya bagus lah. Unggul peduli. Cuman background ini Mai tuh gak tahu yang mana yang sederajat sama dia, yang mana yang di bawah dan dia Yang mana di atas. Sebenarnya itu semua tuh scam,
Kayak ada dua Mereka dong. camp, iya camp. Oh, terus. Oke. Mereka tuh nggak tahu derajat cowok yang bener buat mereka dan yang nggak bener buat Orang masih mereka. kecil apa Ya, sih? lu kayak Nah, aja justru lu ya. ini, Emang justru dari ini yang bikin gua mau keluar dari camp. Ini yang harus Camp, diketahui. ya camp, CAM, nggak ada S. Diketahui. S keluar, capek Oke, ya, oke. kecakung, Sip, pulang. makasih, Oke. Naik pesawat. Pokoknya saran gua buat seluruh camps itu jangan terlalu mikirin satu hal. Harus berjemaah nih. Spontan. Refleks nyanyiin Marcella nih. Tapi benar, Academy Paris. jangan terlalu fokus ke satu hal, jangan terlalu fokus ke percintaan, jangan terlalu fokus sama makanan. Ya, memori ya, Monyet. memori. Enggak. Itu kan Iya, memori. Oh, terus jahat banget. Jangan terlalu fokus juga sama akademis atau sama keluarga, karena lu fokus ke akademis lu nggak akan ada fun-funnya dalam hidup lu, nggak akan bisa Kalau tahu dari siapa tuh? lu nggak akan bisa ngerasain bagaimana enaknya cinta, dan lu nggak bisa ngerasain dunianya crush, cinta monyet gak jelas.